Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa inna ta'allum ta'lim wa nafa'a wal intifa'u tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiwa'a wa syihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka semua dan semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa bi asbabuna salihun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabih Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila anqal wa kana, halaman 96 ya. Wa kana radhiyallahu anhu. Terus rapena kasih. Nah. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu iku yaqulu dawu sapa Syekh Abdul Qadir innahu temen setuhune kelakuan iku yaridu temeka alaya ing atase ingsun apa al athqalu pira-pira beban al katsiratu kang akeh lawudiat lamun den apa ya letakkan apa ya den tumibaake apa athqal alal jibali ing atase pira-pira gunung tafassakhat mongko bakal remuk apa jibal. Baik gak surat mongko nalikane akeh alaya ing atase ingsun apa al athqalu pira-pira beban. Wudiat mongko den selahake apa athqal jambi ing pinggire ingsun al ardi ing atase lemah. Wa talautu lan maca sapa ingsun fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka teman setuhune ma'al usri iku tetep ing dalem sartane kesulitan yusran utawi siji kemudahan. Inna ma'al usri teman setuhune ing dalem sartane kesulitan yusran utawi kemudahan kang weneh. Summa arfa'u ra'si mongko nuli-nuli ngangkat sapa ingsun ra'si ing sirahe ingsun. Wa qadin farajat lan temen-temen den lepas dadi lepas alaya ing atase ingsun apa al athqalu pira-pira beban. Nah, jadi dalam kisah ini di mana Syekh Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu itu menceritakan tentang dirinya bahwa beliau itu menahan beban-beban yang berat, ya beban kehidupan, beban cobaan, beban ujian dan seterusnya. Di mana beliau menggambarkan metafora bahwa seandainya jika beban-beban ini diletakkan di atas gunung, maka gunung itu bisa hancur. Gitu. Saking apa? Saking banyaknya kesulitan-kesulitan, beban-beban kehidupan yang beliau alami. Nah, tapi beliau tidak hanya menceritakan tentang ini saja, tapi sekaligus beliau memberikan apa? Solusi. Apa solusinya? Nah, kita baca ini. Fa idza kathurat alayyal athqalu wudi'at wada'tu jambi 'alal ardi. Tadi wudi'at ya, salah ya. Wada'tu jambi alal ardi wa talautu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, ketika beban-beban itu semakin banyak, tambah banyak, maka yang saya lakukan adalah saya bersujud kepada Allah.
atau wada'tu jam itu pinggirkan. Saya meletakkan bagian pinggir badan saya itu di tanah, ya kayak katakanlah lagi tiduran gitu miring ya. Setelah itu membaca watalautu, dan saya membaca fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Kalau beliau cukup sekali. Kalau selain beliau ya disesuaikan dong. Kan kita nggak bisa disamakan dengan beliau itu. Maksudnya beliau membaca ini sekali kan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nah setelah itu beliau apa? Bangun, suma arfa'u ra'si, beliau bangun. Ternyata waqadin farajat alayyal athqal. Ternyata kesulitan-kesulitan, beban-beban kehidupan yang sangat berat itu dilapangkan oleh Allah Ta'ala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini merupakan sebuah amalan ya, dimana ketika kita itu memiliki permasalahan-permasalahan kehidupan, problematika kehidupan, gangguan, cobaan, ujian, dan seterusnya. Ya bisa kita amalkan ayat ini, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Tapi ya nggak cukup sekali bro, ya karena kita ini bukan tingkatan wali gitu loh. Kalau Syaikhul Qadir cukup sekali sehingga beban-beban yang berat itu bisa terselesaikan dengan hanya cukup membaca ayat ini satu kali. Tapi ya bagi orang biasa ya bacaannya nggak ada batasnya gitu tuh, nggak dibatasi dengan 1 kali, 10 kali, 20 kali, ya bahkan bisa ribuan kalau kita gitu. Supaya apa? Supaya permasalahan atau problematika yang kita alami itu dimudahkan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam referensi yang lain, yaitu kitab Qala'idul Jawahir, karya dari Imam At-Tadifi rahimahullah, beliau menambahkan, beliau mengatakan, Syaikhul Qadir mengatakan, ghawasul fikri yaghusu fi bahrin ala duraril ma'arif liyastakhrijaha ila sahil sadr fanada 'alaiha simsaru turjumanil lisan fatasri binafa'isil iman wa husnul ta'a fi buyutin adinallahu. Oh ini nomor 2 ya. Nomor 1, cerita ini diceritakan oleh Imam At-Tadifi dalam Qala'idul Jawahir dan juga Syaikhul Wahab Asy-Sya'rani dalam Tabaqatul Kubra. Salah tadi. Versi yang lain. Selanjutnya wan Umar Al-Kaisan, dan saking Umar Al-Kaisani annahu teman setuhune Syekh Umar Al-Kaisani qala iku ngendika qala dawu sapa Syekh Syaikhul Qadir radhiyallahu anhu, ra'aitu fi bidayati amri, saya ningali sapa ingsun fi bidayati amri yang dalam awal perkara ingsun Rasulullah atau urusan ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah. Faqala ya bunayya, anak lanang ingsun, lima krana apa la tatakallamu ora omongan sapa sira alal ibadi ing atase pira-pira hamba. Faqala mongko ngucap sapa mongko ngendika sapa Syaikhul Qadir, ya abati, duh bapak ingsun, mbah ingsun, eyang ingsun, anak utawi ingsun iku rajulun wong lanang, ajamiyun wong ajam, dudu wong Arab. Kaifa hale kaya apa atakallamu omongan sapa ingsun ala fusaha ibahda Baghdad ing atase pira-pira wong fasihe Baghdad. Fatafila mongko ngidoni apa ya? Ngono lho. Ludahi. Ya. Ngidoni. Fatafila mongko ngidoni sapa Kanjeng Rasul pipi ya ing dalem cangkeme ingsun sabaan kelawan 7. Waqala al-mu'tab lan dawuh sapa Rasulullah takallam omongan sapa sira alaihim ing atase usaha Baghdad wa adhikhum lan gawe rerasan sira ing usaha Baghdad ila sabilir rasyad maring dalan pituduh. Fajalas tumangkolo sapa ingsun wa hadara lan hadir sapa annasu menungso fartajja mongko nuli apa ya dadi akeh malaya ing atase ingsun. Wara itu atau gempar lah fartuja mongko den dadekake gempar apa alaya ing atase ingsun. Para itu mongko ningali sapa ingsun alian ing Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Yaqumu haling ada sapa Sayyidina Ali baina yadaya ing dalam antarane tangan loro ingsun alias ngarep ingsun. Faqala mongko ngucap sapa Sayyidina Ali, lima. Karena apa lila tatakallamu ora omongan sapa sira faqultu mongko ngucap sapa ingsun ya abati, duh bapak ingsun, urtuja alayya, urtuja den dadi gempar. Den dadi akin gempar alayya apa ngatas ingsun, maksudnya grogi. Nervous, bahasa gitu. Sama kata kila, mongko ngidun sapa Sayyidina Ali sitan kelawan 6 ambalan fifiya ing dalam cangkeme ingsun. Faja'al tu mongko mulai ngawiti sapa ingsun atakallamu omongan sapa ingsun ma ing barang ulqiya kang den tumibaake apa ma alaihi mengatasi wong akeh ma apa barang ulkiya kang den tumibaake alaya ing atase ingsun. Nah, jadi dalam kisah selanjutnya ini Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan sebuah kisah dari Syekh Umar Al-Kaisani rahimahullahu taala. Dan Syekh Umar Al-Kaisani yang merupakan salah seorang murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, beliau itu bercerita, Syekh Abdul Qadir di awal-awal beliau itu sudah selesai dari katakanlah mujahadahnya gitu ya, lelakonnya gitu. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, di dalam mimpinya Rasul itu berkata, Rasul bersabda kepada beliau, ya bunayya, wahai anakku, lima la tatakallamu al ibad, kenapa kamu itu nggak mau ceramah di depan banyak orang, gitu tuh. Sementara kamu itu sudah banyak ilmu, kamu itu sudah mempelajari ini itu dan seterusnya. Kenapa sih kok kamu itu nggak mau ceramah, nggak mau katakanlah mengajari masyarakat-masyarakat yang ada di kota Baghdad? Jawaban dari Syekh Abdul Qadir, ya karena beliau itu tidak merasa pede gitu. Karena beliau itu adalah orang yang bukan orang Arab ya, dalam arti beliau bukan asli orang Arab. Maksudnya daerahnya, kampungnya, desanya itu tidak berbicara menggunakan bahasa Arab. Nah, sementara di Baghdad itu orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Saya ini bukan orang Arab dalam lisan, sehingga bagaimana saya itu bisa menceramahi mereka gitu, bisa mengajari mereka, terutama dalam urusan-urusan agama, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasih dalam berbicara bahasa Arab, sementara bahasa Arab saya itu tidak seperti mereka. Itu aduan daripada siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meludahi mulut beliau, mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 7 kali. Setelah itu Rasulullah memerintahkan, udah, gak usah mikir-mikir, takallam alaihim, kata Rasulullah, udah kamu ceramah aja, udah kamu ceramah, nyeramahi orang-orang tuh kan, wa'adzibhum ila sabilir rasyad, berikanlah mereka itu rasa supaya mereka bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tiba-tiba beliau itu duduk. Ya kalau nggak salah ini di madrasahnya inilah, madrasahnya gurunya yaitu Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi, itu yang diceritakan pada pertemuan sebelumnya ya. Wahadran nas, tiba-tiba banyak orang yang berdatangan. Fartajja alayya, kemudian hal itu menggoncang diriku. Saya ini tidak pede, nervous, deg-degan, derdek. Itu tuh. Makanya apa ya namanya orang nervous, makanya orang deg-degan ya. Itu otomatis ketika dia berbicara dia tidak akan bisa lepas gitu, tidak akan bisa berbicara dengan santainya, dengan mudahnya. Ya katakanlah dia terpenjara oleh perasaannya sendiri gitu tuh, ya kan?
Dan waktu itu juga dalam bayangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melihat sosok dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau itu berdiri di depan Syekh Abdul Qadir dan bertanya ulang, "Wahai Abdul Qadir, wahai anakku, lima la tatakallam?" Kenapa kamu itu nggak mau ngomong, nggak mau berbicara, nggak mau ceramah? Sementara engkau sudah diberi keberkahan oleh Rasulullah, gitu tuh. Sama menggunakan alasan yang sama. Qala ya abati, urtuja alayya, saya ini masih nervous gitu tuh, masih redek, masih deg-degan. Nah, setelah itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu meludahi beliau sebanyak 6 kali di mulutnya. Nah, setelah itu barulah faja'altu atakallamu ma ulqiya alaihim. Nah, setelah itu barulah apa yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ulqiya alayya, sesuatu yang diturunkan kepada diri saya berupa ilmu-ilmu ladunni. Bukan ilmu-ilmu wahbiyah. Itu saya sampaikan kepada mereka. Dan barulah di situ kemasyhuran beliau itu terkenal gitu kan. Sampai majelis beliau, madrasah beliau itu dihadiri oleh berapa? 70.000 orang. Itu saking hebatnya gitu. Dan dalam riwayat yang lain, Al-Imam Yafi rahimahullahu taala dalam Khulasatul Mawakhir, Khulasatul Mafakhir, beliau menambahkan, "Faqultu ghawasul fikri yaghusu fi bahrin ala duraril ma'arif." Namanya orang yang menyelami lautan kemakrifatan. Ya, ghawasul fikri, orang-orang yang menyelami pemikiran. Dia itu yaghusu fi bahrin ala duraril ma'arif. Dia itu menyelam di dalam lautan untuk mencari apa? Mutiara-mutiara yang berupa kemakrifatan. Tujuannya liyastakhrijaha ila sahilis sadr, supaya dia keluarkan sampai ke tepian hati. Fanada 'alaiha simsaru turjumanil lisan, kemudian simsar, penerjemah lisan, ya, penerjemah lisan itu meneriaki dirinya. Nah, kemudian setelah itu fatasri binafaisil iman, maka kemarifatan itu berjalan, mengalir dengan nafas-nafas keimanan. Wa husnul ta'ah fi buyutin adinallahu an turfa, dan dengan baiknya ketaatan di tempat-tempat, di rumah-rumah yang telah Allah izinkan untuk diangkat. Qalu fahada awwalu kalamin takallama bihi 'alan nasi 'alal kursi, dan ini adalah ucapan yang pertama kali disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di hadapan banyak orang. Jadi kan model-model yang seperti ini nih, maksudnya beliau itu pengen mengajak orang-orang, pengen mengajak masyarakat, pengen mengajak penduduk kota Baghdad untuk agar mereka itu mau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala itu adalah tadi, ghawasul fikri yaghusu fi bahrin ala duraril ma'arif liyastakhrijaha ila sahil sadr fanada 'alaiha simsaru turjumanil lisan fatasri binafaisil iman wa husnul ta'ah fi buyutin adinallahu an turfa. Itu adalah ucapan di mana pertama kali yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah ghawasul fikri. Seseorang itu harus mendalami pemikirannya, harus selalu melakukan tafakur, introspeksi diri, di mana dengan introspeksi diri dia menemukan apa saja kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mengembalikan kekurangan itu untuk mendapatkan kesempurnaan, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan pertama kali yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
rahimahullahu ta'ala. Ya, memang dalam kisah yang lain, ya, dan ini diceritakan oleh Al-Yafi'i juga, dan juga diceritakan oleh Syamsuddin Al-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Apa ceritanya? Ceritanya mirip dengan ini. Itu ada seorang Syekh Al-Kabir Yusuf bin Ayyub Al-Hamadani. Beliau itu berkata kepada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir ketika beliau masih muda, takallam 'alan nas. Nah, jadi beda ini. Kalau yang redaksi di naskahnya Syekh Nawawi Al-Batani itu yang bertanya, yang menyuruh, yang memerintahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk berceramah, berkhutbah, ya, berbicara di hadapan masyarakat itu adalah Rasulullah. Tapi kalau dalam riwayat yang lain yang memerintahkannya itu bukan Rasulullah, tapi siapa? Itu Syekh Yusuf Al-Hamadani, seorang wali kutub kabir, ya, ulama di zaman itu, ya, salah seorang ulama atau wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makom yang tinggi di masa beliau. Beliau bertanya, beliau bilang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir, takallam 'alan nas. Sama kayak redaksi tadi. Faqala ya sayyidi ana rajulun a'jami. Sama alasan saya ini laki-laki yang bukan orang Arab. Kaifa atakallamu 'ala fusaha'i Baghdad? Bagaimana saya itu bisa menceramahi orang-orang fasihnya Baghdad? Faqala li, kemudian gurunya itu beralasan, anta hafidtal fiqha wal usula wa usul al-fiqhi wal khilafa wan nahwa wal lughata wa tafsir al-Qur'an wa kaifa la yasihhu laka an tatakallama 'alan nas. Kok bisa kamu itu loh sudah mempelajari fikih, mempelajari usul fikih, mempelajari khilaf, pelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa, tafsir Quran. Kok bisa engkau itu bisa mengatakan bahwa dirimu ini tidak pantas untuk berceramah di hadapan orang-orang Baghdad? Itu udah, us'ud 'alal kursi wa takallam fa inni ara fika azman, kata Syekh Yusuf Al-Hamadani. Udah, kamu naik aja di kursi. Berarti kalau beliau naik kursi itu berada di madrasahnya kan, madrasah di Babil Azuj itu, yang madrasah yang sepeninggalannya gurunya yaitu Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharribi itu ya. Jadi kata Syekh Yusuf Al-Hamadani, udah kamu naik aja ke kursi terus ngomong, berbicara, ajak orang-orang agar mereka mendapatkan kebaikan. Karena apa? Fa inni ara fika azman. Saya melihat dalam diri kamu itu terdapat keinginan, azimah, niat, kesungguhan yang sangat luar biasa untuk mengajak orang-orang menuju Allah. Itu ya. Nah, hal ini apa ya, bisa ditarik pelajaran bahwasanya jangan terburu-buru kita itu maju menjadi seorang dai, menjadi seorang apa ya, pendakwah yang mengajak kepada kebaikan, yang ceramah di depan orang-orang sebelum keilmuan kita itu matang. Gitu tuh. Kenapa? Ya karena Syekh Abdul Qadir sendiri yang sudah mempelajari banyak ilmu, fikih, usul fikih, ilmu khilaf, nahwu, lughah, tafsir Quran dan lain sebagainya. Beliau itu masih belum pede gitu tuh. Jadi awal-awal beliau belum pede untuk menceramahi orang, atau katakanlah berdakwah atau mengajak orang-orang gitu kan. Ya sampai pada akhirnya guru beliau lah yang memerintahkan beliau untuk berceramah di hadapan orang-orang. Ini menurut cerita yang versi kedua. Karena yang versi pertama yang menyuruh beliau itu siapa? Rasulullah. Lanjut. Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladai. Allahumma doa Allah ansyur mugi-mugi panjenengan nyubarakan nafahat ridwan yang biro-biro limpahan keridhaan alaihi yang ataskan Syabdul Qadir. Wa amiddana lan mugi-mugi panjenengan ngelimpahaken bil asrar ing kita bil asrari kelawan biro-biro rahasia allati auda'taha allati kang auda'taha kang nitipake sapa panjenengan ing asrar ladhi ing dalam sandingi Syabdul Qadir. Nah sekarang ini pembahasan tentang apa? Beliau itu berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ya,
yang lagi viral, Ar-Razi Hasim punya guru yang gurunya berguru kepada Nabi Khidir. Ya masih mungkin karena Nabi Khidir itu masih hidup, ya kan? Menurut ulama hakikat. Jadi kan ya misalnya seperti para ulama yang Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis sebuah risalah tentang Nabi Khidir, kemudian Syekh Mahfud Termas itu juga menulis sebuah risalah tentang Nabi Khidir, itu Muniyatul Faqir kalau nggak salah, fi Hayatul Khadir alaihi salam. Jadi masih ada kemungkinan entah dikatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang wali atau seorang nabi atau seorang rasul, itu ya terserah Anda mau memilih pendapat yang mana. Tapi walhasil banyak para arifin, banyak para ahli marifat yang sudah menemui Nabi Khidir dan mengambil faedah dari beliau. Itu tuh. Warafaqahu Abul Abbas Al-Khadiru wasmuhu Balia bin Malkan. Itu nggak tahu Malkan, nggak tahu Mulkan ya, atau Malakan. Malakan. Tobatnya itu ada di mana? Syekh Al-Bantani di Nurul Dolam itu ditobat kan, harokatnya apa itu? Kan dicek ulang. Warafaqahu lan ngancani Syekh Abdul Qadir sapa Abul Abbas, Syekh Abdul Abbas Al-Khadiru Nabi Khidir alaihi salam. Wasmuhu lan utawi asmane Nabi Khidir alaihi salam iku Balia bin Malkan. Balia bin Malkan. Jadi nama Nabi Khidir itu Balia bin Malkan bin Khalid bin Abir bin Syarif bin Arfakhshad bin Salim bin Nuh bin Sam bin Nuh. Ya. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi bahwa surat Bismillahi al-Batin, beliau itu sifat yang ada di dalam diri beliau itu adalah Ismullah al-Batin. Yang namanya al-Batin itu kan yang maha apa tuh? Katakanlah tertutup. Yang maha tertutup, batin, yang gak kelihatan. Ya kan? Wa maqamuhu maqamur ruh, dan makomnya di dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah maqam ruh. Yang namanya ruh kan gak kelihatan oleh mata kita. Makanya walahul wilayah, dia punya kewalian, wal ghaib, yang dia tahu tentang hal-hal yang ghaib, wa asrarul qadariyah, dan asrar rahasia-rahasia takdirnya Allah Subhanahu wa taala, wa ulumul huwiyah, dan ilmu huwiyah, ke status identitas dari semua makhluk-makhluk Allah taala, wal ulumil laduniyah, dan ilmu-ilmu laduni. Nah makanya karena Nabi Khidir itu memiliki kehebatan yang Allah Ta'ala titipkan kepada beliau dengan kehebatan yang seperti ini, wajar jika Nabi Musa alaihissalam itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk mengikuti semua perintah-perintahnya Nabi Khidir untuk berguru kepada beliau. Tetapi tadi karena yang lebih dominan di Nabi Isa alaihissalam itu adalah syariat, sehingga ilmu hakikat yang ingin diajarkan oleh Nabi Khidir itu ya seakan-akan ada gesekan gitulah, gitu ya. Ya padahal nggak seperti itu. Nah, sementara Nabi Khidir alaihissalam itu yang digunakan adalah tadi ada ilmu laduni ya, ada ilmu laduni, itu kan. Ya sehingga orang-orang yang nanti akan dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka-mereka yang memiliki makom yang tinggi di sisi Allah taala, biasanya habis bro. Allah taala perintahkan mereka untuk, Allah taala memerintahkan Nabi Khidir alaihissalam untuk bertemu dengan siapa? Dengan para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.